Bab kelima, masa keemasan intelektual. Abad ke-9 sampai ke-13 dunia Islam ditandai dengan era perkembangan ilmiah, religius, filsafat, dan kebudayaan dalam skala serta kedalaman yang tak tertandingi sejarah, baik sebelum maupun sesudah era tersebut. Dalam masa ini, pencapaian kebudayaan sebelumnya dipadukan, dibandingkan, dan menjadikan landasan untuk menciptakan zaman keemasan baru dalam penemuan ilmiah. Tak ada tempat lain di dunia ini yang memadukan begitu beragam orang, dilengkapi banyak intelektual lokal. Hasilnya, sebuah era yang tak hanya berperan sebagai jembatan antara pengetahuan kuno dan Renaissance Eropa, tetapi juga menjadi pengisi bagi dunia ilmiah modern. Rumah kebajikan. Abbasiyah seperti partai politik yang tak terhingga jumlahnya dalam sejarah, tumbuh berkembang di atas janji masa depan yang positif dan idealistik. Menjelang awal 800-an, kerajaan mereka sudah membentang dari Atlantik sampai Indus. Dalam pikiran Khalifah Abbasiyah ke-7 Al-Ma'mun, masyarakat ideal masa depan hanya bisa diwujudkan melalui ilmu pengetahuan dan rasionalisme. Dengan pemikiran tersebut, ia mendirikan institut pendidikan di Baghdad yang dikenal dengan nama Rumah Hikmah. Ruang lingkupnya bertentangan dengan definisi modern tentang yayasan pendidikan. Dalam instansi ini, universitas, perpustakaan, badan penerjemahan, dan lab penelitian ada dalam satu kampus. Perpustakaan dan sekolah kecil sudah ada sejak masa Umayyah, tetapi penekanan Abbasiyah pada upaya mendapatkan ilmu jauh melampaui pendahulunya. Cendekiawan terkenal muslim dan non-muslim dari seluruh dunia berkumpul di Baghdad sebagai bagian proyek Al-Ma'mun. Al-Ma'mun bukan hanya pemimpin yang memberikan penekanan khusus pada ilmu pengetahuan yang membuat rumah hikmah dan masa keemasan muslim ini unik adalah konteks terjadinya. Pertama, ekspansi kerajaan muslim berhasil menentukan dini yang sebelumnya memisahkan kelompok yang berbeda. Kedua, dalam era awal Abbasiyah, bahasa Arab menjadi bahasa perantara yang dapat menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ketiga, Islam sendiri memerintahkan untuk mencari ilmu, menjadikan penelitian sebagai tindakan ibadah. Tiga faktor pendorong untuk mencari ilmu inilah yang unik dalam dunia Islam ini tak bisa terwujud tanpa kebangkitan Islam sebagai kekuatan geopolitik dalam beberapa abad setelah masa Nabi. Matematika. Semangat umat Islam terhadap perkembangan matematika pada masa keemasan hanya dapat dilukiskan dengan kata monumental. Matematika tentu saja menjadi dasar bagi hampir semua ilmu pengetahuan termasuk fisika, kimia, astronomi, dan geografi. Tetapi bagi para ilmuwan muslim pada masa keemasan, matematika juga merupakan ilmu suci. Mereka berharap bahwa pemahaman akan matematika lanjut dapat membantu mengungkapkan prinsip menarik yang mendasari dan menentukan hukum alam di dunia. Hari ini, siapapun yang mengambil kelas fisika dasar akan memahami bahwa rumus telah yang menentukan gerakan objek dalam ruang. Salah satu ilmuwan matematika muslim terbesar bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, orang Persia yang hidup dari 780 sampai 850 Masehi. Ia salah satu orang pertama yang bekerja di Rumah Hikmah dan meletakkan landasan bagi perkembangan masa depan matematika. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah penggunaan sistem angka India dan penyebaran informasinya. Astronomi. Hasil perkembangan ilmu matematika di tingkat lanjut tersebut berupa karya di bidang astronomi, rumus dan metode yang dikembangkan matematikawan muslim menjadi dasar untuk penelitian perbintangan. Sementara keyakinan Islam, sumber motivasinya banyak ayat Quran yang menyinggung benda langit dan pergerakannya. Quran menyatakan matahari dan bulan bergerak dalam perhitungan yang tepat. Selain itu, Quran menyatakan bahwa melalui bintang manusia dapat dipandang melewati kegelapan lautan dan lautan. Bagi kerajaan iman yang membentang dari Samudra Atlantik hingga India, kiasan dalam Quran dengan sifat matematis langit terlalu banyak untuk diabaikan. Dengan Quran sebagai faktor motivasi, astronomi muslim masih sesungguhnya yang kali pertama mengembangkan ilmu ini. Teori bumi diam ini mulai dipertanyakan saat astronom muslim menyadari perhitungan Ptolemeus soal gerakan planet dan bintang itu cacat dan perlu dikoreksi. Ketika banyak orang sekadar berusaha menciptakan rumus yang lebih akurat, sebagian mulai mempertanyakan ide Ptolemeus secara keseluruhan. Seperti aljabar, astronomi mempunyai penerapan praktis. Salah satu yang terpenting yaitu pengembangan astrolabe. Awalnya alat ini ditemukan oleh orang Yunani kuno untuk menentukan garis bintang dengan menggunakan bintang, mengombinasikan kemampuan astrolabe dengan perhitungan astronomis yang lebih tepat
oleh ilmuwan muslim. Alat ini menjadi bagian vital navigasi terutama bagi peradaban yang membentang dari Spanyol hingga India. Teknologi yang memudahkan perjalanan semacam ini sangat diperlukan. Astronomabel merombak dunia pelayanan dan menggunakan sampai 1700-an sebagai standar navigasi. Geografi. Al-Idris menghasilkan peta dunia dengan akurasi dan detail yang tertandingi pada masa abad pertengahan. Kedokteran Ibnu Sina atau Avicenna menulis tentang hubungan antara kesehatan mental dan fisik. Karya Ibnu Sina menjadi buku panduan tentang penyakit dan menjadikan ensiklopedia medis yang lengkap. Fisika. Ibnu Al-Haytham berpendapat bahwa cahaya adalah sinar yang dipancarkan dari mata, membentuk objek dan kembali ke mata sehingga orang bisa melihat. Yang menulis buku yang tergolong inovatif pada masanya. Fikih dan hadis. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diterapkan para ahli fikih, berkembanglah 4 mazhab fikih: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bukhari orang pertama yang memopulari pendekatan ilmiah untuk menentukan autentisitas setiap hadis. Teologi. Pada abad ke-8 pendekatan keagamaan baru mulai tumbuh. Lahir generasi filsafat Islam baru yang meyakini bahwa rasionalisme dapat digunakan untuk menemukan kebenaran ilahiyah. Kelompok ini terkenal dengan sebutan Mu'tazilah. Syiah. Kelompok Syiah berangkat dari komunitas Islam yang politis, tetapi sering berjalannya waktu berkembangan dimensi religius di dalamnya. Kelompok ini menolak kekhalifahan Abu Bakar. Di mata mereka, sepupu dan menantu Nabi seharusnya dipilih sebagai khalifah pertama. Menurut keyakinan Islam, Muhammad diutus sebagai nabi penutup dengan pesan suci yang tak bisa diubah atau disimpangkan seperti sebelumnya. Saat kekuatan intelektual internal mulai mengancam kesucian gerakan Islam, reaksinya sebagian besar negatif. Selain hukuman politis oleh pemerintahan Abbasiyah, ahli teologi Abbasiyah mungkin segera menolak ideologi Syiah dan menanamkan diri Ahlussunnah wal Jamaah secara harfiah. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan kesepakatan bersama disingkat Sunni. Ahli teologi yang paling berpengaruh bernama Abu Hamid Al-Ghazali ialah Al-Ghazali yang sama dengan yang menghabiskan waktu untuk membuktikan kesalahan argumen filsuf Mu'tazilah. Dengan kombinasi kelemahan argumen intelektual dan kekalahan militer politik negara bagian Syiah pada abad ke-12, popularitas Syiah menyusut sejak 1100-an. Syiah akan kembali menjadi kekuatan utama di dunia Islam saat kebangkitan kerajaan Safavid pada awal 1500.